Halo Opa dan Oma, apa kabar? Doa saya, Opa dan Oma semuanya dalam keadaan sehat. Dan hatinya selalu bergembira di dalam Tuhan, pikirannya dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam Kristus. Yuk kita sebelum ikut edisi Markisah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhitungkan atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan menyegarkan kami dengan Markisah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa kita selalu butuh Yesus di dalam hidup kita. Aku perlu Yesus. Kita pujikan pujian ini ya. Tadi sudah puji Tuhan ya. Sekarang waktunya tubuh kita gerak-gerakin. Nah, ada yang spesial nih. Hari ini kita mau bersama-sama sambil duduk kita gerakkan tubuh kita. Saya sudah siapin video yang akan menolong Opa dan Oma untuk mempraktekannya di rumah. Nah, ini videonya. The chest stretch. Sit upright. Ensure your back is away from the chair. Relax your shoulders, pulling them back and down. Extend your arms out to the side, such that they are not too close to your body. Slowly and gently push your chest forward until you feel a stretch across your chest. Hold this position for 5 to 10 seconds and repeat the exercise 5 times. The upper body twist. Sit upright and place your feet flat on the floor. Cross your arms over your chest and place your hands on your shoulders. Keeping your hips still, twist your upper body to the left as far as comfortable and hold this position for 5 seconds. Repeat this for the right side.
And do this stretch 5 times on each side. Hip marching. Sit upright and ensure your back is away from the chair. For better stability, grip onto the sides of the chair. Lift your leg upwards as far as you feel comfortable, keeping the knee in its bent position. Slowly place your foot down with control. Repeat the move with your right leg. And do 5 lifts with each leg. The next stretch. Sit upright and look straight ahead. With your right hand, hold down your left shoulder. In this position, tilt your head slowly to the right and hold the stretch for 5 seconds. Repeat this for the left side. Before stretching 3 times on each side. The triangle stretch. Sit upright and grip onto the sides of the chair. Straighten and raise your left leg, ensuring the foot is off the floor. With your leg in this position, point your toes away from you. Next, bend your ankle, such that your toes point back towards you. Repeat the movement 5 times for each foot and do 2 sets of these. Nah, sekarang waktunya kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Opa dan Oma, saya itu punya rekan yang sangat menikmati kepiting. Dia sangat suka banget dengan kepiting. Mulai dari kepiting rebus, kepiting asam manis, kepiting telur, kepiting telur asin, semua dilahapnya gitu ya. Suatu kali saya bilang, yuk kamu tak traktir makan kepiting. Nah, karena saya hanya bisa makan, ya saya bisa makan kepiting, tapi tidak suka-suka banget gitu ya. Maka saya percayakan urusan memilih kepiting itu kepada dia. Lalu rekan saya itu memilih-milih kepiting, lalu memberikannya kepada pegawai restoran untuk dimasak. Asik sekali lihat dia makan kepiting. Mulai dari dia menghabiskan 1 porsi kepiting, lalu kemudian 1 porsi kepiting lagi datang diantar pegawai resto, itu porsi yang kedua. Dia menikmati banget gitu ya. Lihatnya aja udah senang gitu ya. Lalu kemudian pegawai itu datang lagi menyodorkan kepiting yang ketiga. Dan saya mulai melihat dia kelihatannya mulai kenyang gitu ya. Tapi dia tetap saja dia makan pelan-pelan dan dia mencoba untuk menghabiskan kepiting yang ketiga. Kepiting yang keempat, dia menyerah. Dia bilang, aduh perutku udah tidak nampung lagi. Kepiting yang tadinya katanya enak, sekarang tidak nikmat lagi. Dia bilang, aduh rasanya saya pengen mau muntah. Opa dan Oma, firman Tuhan hari ini berkata demikian. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Amsal 25 ayat 16. Amsal ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa cukup. Perut kita ini mempunyai daya tampung yang terbatas. Apabila kita memaksakan diri, maka rasa nikmat madu atau kepiting yang tadi saya ceritakan itu akan lenyap. Berubah menjadi rasa mual, bahkan tidak jarang bisa membuat kita menjadi muntah. Sesuatu yang berlebihan akan mengurangi kenikmatannya. Perut kita mempunyai daya tampung yang terbatas. Tetapi tidak demikian dengan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita itu acap kali tidak pernah puas, ini persoalannya. Selalu ingin mendapatkan yang lebih. Bukan sekedar tentang makanan, tetapi juga banyak hal, harta benda, popularitas, kesuksesan, dan sebagainya. Seringkali kerakusan menjadi begitu tidak terkendali, justru akhirnya membuat kita tidak lagi bisa menikmati apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, perlu sekali untuk kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal.
Mencukupkan diri adalah cara kita menikmati berkat Tuhan itu sendiri. Di dalam rasa cukup ada syukur yang meluap dan itu membuat hidup menjadi terasa lebih nikmat. Nggak percaya? Yuk kita praktikkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mensyukuri apa yang kami miliki. Tuhan juga tolong kami untuk kami mencukupkan diri dengan apa yang kami inginkan, supaya kami bisa menikmati berkat Tuhan itu di dalam hidup kami. Berkati Opa dan Oma Tuhan dengan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.